Tiga warga tewas tersetrum saat arak-arakan Hitana. Kejagung geledah kantor BGN usai rombak pimpinan. Pemerintah jamin transisi pimpinan BGN tak pengaruhi MPG. Pelayanan Haji 2026 dinilai semakin membaik. Kota Monterrey siap sambut Piala Dunia 2026. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Dea. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Harus baik ya, karena kita akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Bersama saya Dea Mulya. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana operasi cipta kondisi yang digelar aparat kepolisian sektor Grogol Petamburan di kawasan Tomang, Jakarta Barat berhasil menjaring seorang pria yang nekat membawa senjata tajam di balik celananya. Petugas gabungan turut menyita belasan unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan resmi. Operasi untuk menekan angka kejahatan jalanan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat hingga kini masih terus intensif dilakukan oleh aparat kepolisian sektor Grogol Petamburan bersama personel TNI dan Satpol PP. Dalam razia ini, satu persatu kendaraan roda 2 yang gerak-gerik pengendaranya mencurigakan langsung dihentikan petugas guna dilakukan pemeriksaan badan dan bagasi kendaraan. Belasan unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan atau STNK berhasil diamankan dan langsung disita petugas kepolisian. Tidak hanya itu, petugas melakukan penyisiran mendalam di kawasan Tomang. Polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial M, usia 34 tahun, karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik. Pria ini sebelumnya berusaha mengelabui petugas dengan cara menyembunyikan senjata tajam di balik celana yang dikenakannya. Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya menyatakan pria pembawa senjata tajam kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Grogol Petamburan. Dari hasil interogasi awal, yang bersangkutan berdalih senjata tajam yang dibawanya merupakan bekas digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Kita melaksanakan razia stasioner di Kolong Jantipulo di Kolong Tomang. Itu kemarin kita mendapatkan satu tajam berupa badik dari satu orang laki-laki. Sementara untuk yang membawanya sudah kita amankan di Polsek Grogol Petamburan. Jadi menurut keterangan dari si pembawa sajam ini, dia menerangkan kalau itu dibawa untuk kegiatan kurban kemarin. Tapi kami mencurigai untuk tindakan kejahatan, jadi sementara masih kita amankan orangnya dan juga barang bukti masih kita amankan di Polsek. Komandan, ini dari hasil patroli selama beberapa hari terakhir ini, apa sih yang sering ditemui oleh Polsek Grogol Petamburan sendiri? Oke, jadi dari razia stasioner yang sudah kita laksanakan, sudah beberapa kali kami temukan juga ada obat keras jenis G, jadi tramadol dan juga eksimer kami juga sempat dapatkan, dan juga ada juga beberapa sajam lainnya yang berupa pisau, itu juga kami amankan. Dan juga ini juga sementara ada 18 motor yang saat ini kami amankan di Polsek Grogol Petamburan, sambil menunggu pemiliknya untuk datang mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Guna mencegah aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi, pihak kepolisian mengimbau kepada warga masyarakat agar lebih waspada dan mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hiburan sisingaan atau odong-odong dalam acara Hitanan memakan korban jiwa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 2 Juni 2026. 3 orang pekerja seni tewas dan 4 orang lainnya meninggal dunia saat berusaha mengangkat kabel yang melintang di jalan.
Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah pemain musik sisingaan atau odong-odong tergeletak usai tersengat aliran listrik di Kampung Ciberem, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 2 Juni 2026 sore. Sejumlah pemain lain dan juga warga berusaha memberikan pertolongan kepada para korban yang sudah tidak berdaya. Peristiwa berawal saat rombongan musik odong-odong yang digunakan untuk memeriahkan arak-arakan hitanan melintasi lokasi kejadian. Saat itu perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang juga menjuntai dan melintang di atas jalan. Agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan, seorang tim musik berusaha mengangkat kabel tersebut. Namun nahas korban tersengat aliran listrik dan juga merambat ke pemain musik lain yang berada di lokasi. Ya maju lagi dia, begitu dia mencari kabel ya udah kontak. Oh nyangkut. Ya nyangkut. Tadi aja. Ini odong-odong hajatan atau apa? Iya, hajatan. Odong-odong hajatan. Itu berapa orang Pak korbannya? Ya tadi mah yang tahu mereka ada 7 ya, 7 kan 6 ya udah. Cantum ada 7 orang. 7 orang yang pingsan itu. Nggak sadar lah ya? Iya nggak sadar. Tadi yang sadar kayaknya yang dilihat mah satu udah ada ini gitu. Korban lah yang satu udah pegang gitu. Ya awalnya mah dia habis asar berhenti, istirahat habis istirahat terus maju lagi jalan. Awalnya maju lagi jalan. Jalan kan mentok kabel ini kan. Pak ini arak-arakan berarti ya? Ya lagi arak. Arak yang arak mengarah. Pengantin sunat lah. Oh ini apa acaranya apa ini? Hajatan kerjaan. Oh hajatan apa kalau boleh tahu? Karena nyunatin gitu. Oh, nyunatin. Ukurannya iya odong. Jadi korbannya udah dibawa? Udah ke rumah sakit. Akibat kejadian ini 7 orang pemain odong-odong menjadi korban, 3 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini kasusnya masih dalam penanganan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang juga menghanguskan lebih dari 300 rumah warga di kawasan Jiung, Kebayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, petugas juga mengambil sejumlah sampel dari salah satu rumah yang diduga menjadi titik awal api berkobar. Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Mabes Polri Rabu siang langsung bergerak cepat menyisir puing-puing sisa kebakaran di kawasan Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan peralatan lengkap, petugas memasuki area pemukiman yang kini sudah rata dengan tanah pasca amukan si jago merah yang menghanguskan lebih dari 300 rumah warga. Olah tempat kejadian perkara atau TKP ini difokuskan pada satu titik rumah warga yang diduga kuat menjadi lokasi awal munculnya percikan api. Dengan teliti, petugas memeriksa setiap sudut bangunan yang hangus guna mencari bukti-bukti petunjuk. Selain memeriksa kondisi fisik bangunan, tim Puslapor juga terlihat mengambil sejumlah sampel dari lokasi kejadian, di mana sampel-sampel ini nantinya akan diuji secara laboratorium untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran hebat ini. Tak hanya mengumpulkan bukti fisik, petugas kepolisian juga menggali keterangan dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Kini garis polisi masih terpasang di area TKP guna menjaga area tetap steril selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung diamankan polisi setelah diduga membunuh temannya sendiri dengan cara menggorok leher korban hingga nyaris putus. Motif pembunuhan diduga dipicu masalah asmara. Petugas gabungan Satreskrim Polres Lampung Timur dan Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap FA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap pria berinisial TA 26 tahun. Tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah membunuh korban seorang nelayan yang jasadnya ditemukan bersimbah darah dengan leher nyaris putus di pinggir irigasi Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai. Saat hendak ditangkap di rumah kerabatnya di Kecamatan Gunung Pelindung, tersangka sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban, serta seperangkat alat hisap sabu. Polisi mengungkap hasil penyelidikan sementara menunjukkan
Pembunuhan tersebut diduga dipicu permasalahan asmara. Mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan warga di Kecamatan Labuan Maringgai. Kita amankan di daerah Wendili. Kita sita dari pelaku ada sejumlah bom narkoba, kemudian juga ada alat senjata tajam yang digunakan, ada beberapa senjata tajam, dan pelaku inisial F yang merupakan warga Karyatani, Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur. Motif pembunuhan ini kita dapat simpulkan bahwa adanya motif karena kecemburuan asmara. Jadi pelaku ini cemburu dengan korban karena adanya motif asmara. Jadi cemburu pelaku, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Saat ini tersangka FA telah ditahan di Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 orang mengalami luka bakar dan 5 rumah warga rusak berat akibat ledakan tabung gas 3 kg di Jalan Musolahah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Minggu 31 Mei 2022. Peristiwa ledakan terekam kamera pengawas. Tiga orang penghuni rumah mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat rumah kontrakannya di Jalan Musola, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur dihantam ledakan tabung gas 3 kg pada Minggu 31 Mei 2026. Selain mengorbankan penghuni rumah, ledakan juga merusak sejumlah bangunan rumah warga lainnya yang berdekatan. Belum diketahui pasti kronologi kejadian ledakan, namun sebelum ledakan terjadi, warga sekitar mengaku sempat mencium bau gas yang menyengat hingga radius sekitar 5 meter dari rumah korban. Diduga kebocoran tabung gas ini memicu ledakan ketika korban, yaitu pasangan suami istri Wawan Tisnawati, Evi Septiani, dan juga anak laki-lakinya berinisial MA, dilarikan ke Rumah Sakit Pasar Rebo guna penanganan medis. Sementara untuk 2 anak laki-laki lain dan seorang kerabat korban yang saat kejadian berada di lantai 2 rumah selamat, mereka hanya mengalami syok akibat kejadian. Sangat menyengat sebelum ada ledakan. Saya sendiri berinisiatif, tabung mau habis kali ini, saya cabut regulator saya, regulator anak saya. Nah, setelah saya cabut, saya pikir ya sudah mungkin dari ini kali saya kan. Akhirnya saya istirahat lagi, bertahan. Nah, setelah ini anak saya masih ribut, tuh baunya masih banyak, gitu, menyengat. Karena setelah anak saya bilang begitu ke istri saya, timbullah ledakan yang sangat dahsyat. Artinya belum sempat mencari lokasi titik dari mana gas itu berasal, sudah terjadi ledakan. Penghuni rumah yang ada lokasi ledakan sudah keluar, tapi posisi masih bisa berjalan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu gosong. Kalau untuk isi rumah yang terjadi ledakan itu ada 6 orang. Suami, istri, anak 3 sama adiknya. Nah, untuk yang luka bakar, korban yang luka bakar hampir 100% itu suami, istri, sama anak yang pertama. Saya ada di kamar posisi saya. Saya hanya lari keluar, saya fokus menyelamatkan anak dan cucu saya sama istri, anak lah. Saya evakuasi dulu, baru saya setelah melihat ternyata rumah sisi saya masih seruangan lain. Dari pihak kepolisian, Reskrim sudah investigasi. Yang dibawa oleh pihak polisi? Untuk barang bukti 1 tabung gas sama kompor. Kejadian ini ditangani aparat kepolisian Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung menembak seorang pelaku begal dan pemerkosaan terhadap 2 korbannya di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku berusaha melawan dan melarikan diri ketika hendak ditangkap. Seperti inilah detik-detik petugas Satreskrim Polrestabes Bandung menangkap pelaku pembegalan disertai pemerkosaan terhadap 2 korban perempuan di Bandung, Jawa Barat. Terungkapnya kasus pembegalan disertai pemerkosaan tersebut setelah korban melapor ke pihak kepolisian. Dari laporan tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap RP, warga Babakan, Ciparai, Kota Bandung.
Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Wahyudi mengatakan, pelaku RP sendiri selain melakukan pembegalan juga memerkosa korbannya. Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni mengincar pengendara motor perempuan pada malam hari. Pelaku menodongkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam korban akan dibunuh. Korban akhirnya menuruti kemauan pelaku. Setelah diperkosa, semua barang bawaan korban serta motor lantas dibawa kabur oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku RP sendiri telah melakukan aksi sadisnya tersebut sebanyak 2 kali terhadap 2 korban yang berbeda. Namun, polisi masih melakukan pendalaman karena tidak menutup kemungkinan pelaku RP telah melakukan kejahatannya lebih dari yang telah dilaporkan. Namun kasus penodongan tersebut didasari oleh 2 laporan polisi, yaitu yang pertama adalah laporan polisi 432 yang pada 2026 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Yang kedua, laporan polisi nomor 453 2006 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Adapun kasus-kasus yang terjadi ini merupakan kasus yang sifatnya menonjol yang terjadi oleh kita, yaitu kasus pemerkosaan dan atau pencurian dengan kekerasan. Untuk kasus yang pertama dilakukan oleh pelaku yang sama dengan LP yang kedua tadi, yaitu atas tersangka dengan inisial RP. Dalam kasus yang pertama, korban berinisial RAG merupakan seorang perempuan yang berumur 31 tahun. Karena berusaha melawan dan melarikan diri ketika hendak ditangkap, polisi akhirnya menembak kaki pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku RP terancam hukuman 7 tahun dan 12 tahun penjara. RP melanggar 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 473 tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukumannya 7 tahun, dan pasal 479 tentang pemerkosaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, seorang jenazah tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jenazah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Kantor SAR Cilacap bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang ditemukan mengapung di perairan Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap pada Selasa sore. Laporan penemuan jenazah pertama kali diterima dari nelayan setempat yang melihat adanya tubuh ngapung di perairan. Menindaklanjuti informasi tersebut, kantor SAR Cilacap segera mengarahkan tim rescue menuju lokasi kejadian. Lokasi penemuan berada di sekitar 1,5 km dari kantor SAR Cilacap. Setelah melakukan proses evakuasi, tim SAR gabungan berhasil mengangkat korban pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan telah berusia lanjut. Namun, hingga saat ini identitas korban masih belum diketahui. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Cilacap guna dilakukan penanganan dan identifikasi lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Subdit 5 Cyber di Reskrim Sus Polda Sumatera Selatan membongkar jaringan black market lintas provinsi. Para pelaku menggunakan modus jasa suntik email ilegal serta menyalahgunakan dokumen paspor milik warga negara asing untuk mengaktifkan provider telekomunikasi. Sitaan ratusan unit telepon seluler black market atau BM dari berbagai merek terutama jenis iPhone Inter ilegal diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan sebagai barang bukti utama rekayasa email lintas provinsi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiono Dwi Nugroho mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari aksi penyamaran atau undercover buy yang dilakukan anggota cyber di salah satu pusat perbelanjaan Kompleks Ruko PS Kota Palembang. Modus yang digunakan para pelaku adalah menawarkan unit iPhone Inter ilegal dari luar negeri dengan harga yang miring. Guna mengakali blokir sinyal oleh pemerintah, mereka menyediakan jasa suntik email berkala setiap 3 bulan sekali dengan memungut biaya Rp250.000 kepada konsumen. Untuk meluruskan proses aktivitas jaringan, 2 tersangka di Palembang bekerjasama dengan 2 rekannya yang berada di Provinsi Bali. Mereka memanfaatkan aplikasi khusus registrasi turis asing dengan memakai data paspor warga negara asing secara ilegal. 4 tersangka yang kini berhasil diamankan petugas berinisial IJ, IBR, dan juga AR. Adalah atas kerja keras dan arahan dari Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan, anggota cyber melakukan upaya penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik email. Nah, dari informasi tersebut
Kemudian direktur memberikan arahan dan petunjuk sehingga anggota melakukan kegiatan kepolisian sehingga kita bisa mengungkap adanya jual beli HP ilegal atau HP iPhone internasional yang diaktifasi email turis di daerah Sumatera Selatan. Mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada salah satu counter yang berlokasi di komplek ruko PS Palembang, yaitu counter HP RG Ponsel yang menjual HP iPhone atau black market yang sudah diaktifasi email turis sehingga aktif sinyal provider Indonesia selama 3 bulan. Jadi untuk aktivasi emailnya ini disuntiknya per tiap 3 bulan dengan membayar nilai sebesar 250.000. Itu tersebut kita amankan beberapa tersangka. Dan ini kami kembangkan sampai ke Jawa Timur, sampai ke Batam, dan juga sampai ke Bali. Dengan nanti ada beberapa tersangka yang kami bawa ke Sumatera Selatan. Tersangka melakukan aktivasi email turis melalui website myRetail.indosatooredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider 3 dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode email turis editan. Dari hasil penyelidikan diperkirakan sudah ada ribuan unit iPhone black market yang berhasil dijual oleh sindikat ini ke dalam masyarakat Kota Palembang. Ditreskrimsus Polda Sumsel menegaskan akan terus melakukan pengembangan intensif guna memburu supplier besar atau importir utama yang memasok barang ilegal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengemis jalanan yang nekat meminta-minta dengan menggunakan kostum hantu pocong diamankan oleh petugas Dinas Sosial Jakarta Timur pada Selasa 2 Juni 2020. Kedua pengemis ini diamankan saat sedang meminta-minta di pinggir jalan. Maraknya aksi jalanan yang memanfaatkan atribut atau kostum hantu pocong belakangan ini kerap membuat resah sebagian masyarakat di kawasan ibu kota. Mendapat laporan terkait petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Timur yang sedang melakukan patroli rutin mengamankan 2 orang pria berkostum pocong di pinggir jalan kawasan Jakarta Timur. Saat diperiksa oleh petugas, kedua tersangka sama sekali tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Keduanya pun langsung diangkut ke dalam mobil dinas sosial karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari pengakuan salah seorang pengemis berkostum pocong ini, dirinya bersama sang rekan sengaja memakai baju kain kafan demi menarik perhatian pengguna jalan. Jadi pocong begini, ya karena terinspirasi anak-anak aja pada suka, sama konten-konten juga banyak yang inilah nyewa. Sudah berapa lama jadi pocong? Belum aja sebulan. Sebulan? Iya, belum, kurang lebih lah. Berapa pendapatannya kalau ngemis jadi pocong ini? Dari pagi bisa 200. Itu termasuk udah sama konten orang. Konten orang? Iya. Biasanya kalau ngamen bagaimana, Bos? Kalau nyamper ke rumah warga gitu? Ya kayak kita dada-dada om, nggak langsung minta, dada-dada doang. Di depan rumah? Enggak. Kadang nggak ngampung sih, jalan, nyari taman, nyari yang rutinitas, anak-anak bermain. Ada yang kabur, pasti ada om, pasti ada. Terus make up begini, bagaimana bisa make up? Ngaca, ngaca aja? Iya. Nggak punya dasar buat make up gitu? Enggak, sendiri. Nah, ini kan lagi maraknya yang diduga dalam pakaian begini melakukan kejahatan. Terus apakah takut gimana tanggapan? Karena ya pikiran saya nyari duit lebih halal lah om. Pikiran saya tenang. Jadi nggak ada rasa takut gimana dah. Pihak Suku Dinas Sosial sengaja mengamankan kedua pengemis ini sebagai langkah antisipasi, mengingat saat ini tengah marak modus kejahatan jalanan dengan menggunakan kostum pocong. Jadi jelaskan Pak terkait pengamanan 2 orang pengemis bergaya pocong ini? Ya, kebetulan kita sedang melakukan patroli wilayah. Kalau tadi saat lintas kita menyukai 2 orang pengemis bergaya pocong. Karena belakangan ini sedang viral tentang maraknya orang-orang yang berpakaian pocong dan meresahkan masyarakat. Makanya
Nah, saat ini yang bersangkutan kita amankan. Untuk tindakan selanjutnya gimana? Nah, tadi setelah kita periksa karena mereka membawa tas gendong, ternyata aman, tidak ada barang-barang membahayakan, dan informasinya mereka memang setiap hari melakukan hal seperti ini untuk mengemis dengan menggunakan kostum pocong. Untuk hal tersebut kita akan terus melakukan kegiatan mengantisipasi jangan sampai nanti di kemudian hari masih banyak hal-hal serupa yang meresahkan masyarakat. Makanya kita tetap akan menggalakkan kegiatan untuk melakukan penertiban kepada pengemis atau pengamen-pengamen yang mungkin bergaya pocong. Untuk kepentingan proses rehabilitas dan juga pembinaan, kedua pengemis berkostum pocong ini kini dibawa menuju ke panti sosial milik Dinas Sosial Jakarta Timur guna dilakukan pendataan dan dikembalikan ke daerah asalnya. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo copot kepala BGN Dadan Hindayana. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengevaluasi pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana, Ludwig Paulus, dan Sony Sanjaya dicopot dari jabatannya. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik S. Deyang. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari. Prasetyo Hadi menyampaikan pergantian ini diambil Prabowo setelah mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun atau sejak program makan bergizi gratis bergulir sejak awal 2025. Prasetyo menjelaskan Prabowo menerima berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, serta para penerima manfaat program MBG. Selain Kepala BGN Dadan Hindayana, 2 wakil Kepala BGN yakni Lodewi Pusung dan Sony Sanjaya juga diganti. Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Ludwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah tegas Presiden Prabowo diambil setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja internal selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan alasan utama Presiden Prabowo Subianto
melakukan perombakan pada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Kepala negara disebut mengantongi sejumlah catatan, salah satunya terkait masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP tata kelola makanan. Prasetyo merinci rapor evaluasi selama 1,5 tahun terakhir tersebut menyoroti aspek krusial dalam pemenuhan mutu pangan. Kelalaian dalam menegakkan SOP dan tata kelola internal dinilai berdampak langsung pada kualitas makanan yang diproduksi oleh lembaga tersebut. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan SOP menjadi pertimbangan utama. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menilai pengangkatan Nanik Esdeyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana merupakan pilihan yang tepat. Menurutnya, Nanik Esdeyang selama menjadi Wakil Kepala BGN aktif melakukan kerja di lapangan serta banyak menutup dapur yang tidak memenuhi syarat. Keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Nanik Esdeyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Nanik Esdeyang menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BGN. Wakil Ketua DPR Dasko menilai bahwa keputusan pemerintah mengangkat Nanik merupakan pilihan yang tepat. Menurutnya saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BGN kerap melakukan kerja yang turun secara langsung ke lapangan. Selain itu, Kepala BGN baru tersebut juga telah banyak menutup dapur-dapur MBG yang tidak memenuhi syarat. Ya, kalau kemudian kita lihat selama ini, Bu Nani adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nani ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring lapangan, dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan. Demikian dari hasil pemantauan teman-teman di komisi teknis terkait yang kemudian dibicarakan dalam rapat pembahasan tentang MBG. Sehingga menurut kami, pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat, walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat. Demikian. Dari Jakarta, Farizal Mutia Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR Dasko menanggapi pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh Presiden Prabowo Subianto. Dasko mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerima aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot jajaran pimpinan Kepala Badan Gizi Nasional termasuk Dadan Hindayana. Pencopotan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai menggelar konferensi pers di Istana Negara Jakarta pada Selasa malam. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengapresiasi keputusan pemerintah yang melakukan perombakan setelah mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Dasko mengatakan dengan adanya evaluasi tersebut, Badan Gizi Nasional dapat berbenah diri serta terus melayani masyarakat agar tepat sasaran. Selain itu, ia juga meyakini dengan pergantian pimpinan BGN dipastikan tidak akan mempengaruhi pelayanan MBG, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ya begini, kami juga mendapatkan informasi dan juga setelah mendengarkan konferensi pers dari Menteri Sekretaris Negara tentang pergantian Kepala BGN. Tentunya kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan
aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden telah mengambil satu keputusan untuk mengadakan evaluasi pimpinan BGN yang kita dengar tadi dari Mensesnek, terdiri dari Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN. Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini, dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Mutia Anggiari, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah minta pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru sudah dapat langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Fokus utama yang harus dijalankan terkait percepatan program, kinerja, dan tata kelola BGN. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pejabat yang baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sudah dapat langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meski jadwal pelantikan resmi masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Ia berharap susunan kepemimpinan baru mampu mempercepat pelaksanaan program, memperbaiki kinerja organisasi, sekaligus memperkuat tata kelola BGN. Langkah tersebut dinilai penting, mengingat BGN memegang peran sentral dalam menjalankan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Pada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Penggeledahan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Sejumlah petugas Kejaksaan Agung terlihat melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Akibat proses penggeledahan yang masih berlangsung, sejumlah pegawai dilaporkan belum dapat memasuki gedung kantor. Menurut keterangan petugas keamanan setempat, 4 kendaraan Kejaksaan Agung telah tiba di lokasi sejak sekitar pukul 2 dini hari. Selain itu, sejumlah personil TNI juga terlihat berada di area kantor saat proses penggeledahan berlangsung. Penggeledahan ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana diberhentikan dan digantikan oleh Nanik Sdeyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan. 2 Wakil Kepala BGN yaitu Brigjen Sony Sonjaya dan Maijen TNI Purnawirawan Lodwig Pusum juga diberhentikan dari jabatannya. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum menyampaikan keterangan resmi terkait tujuan dan perkara yang melatar belakangi penggeledahan tersebut.
Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung RI akan menyampaikan perkembangan baru penyidikan kasus di lingkungan Badan Gizi Nasional dan sejumlah ex-pimpinan BGN pun telah diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor BGN sejak Rabu pagi. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan kasus jual beli titik lokasi SPPG yang merugikan negara. 2026 perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026 dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik jasa barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian.
yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, Kepala Staf Presiden Dudung Abdul Rahman mengungkapkan alasan pencopotan Dadan Hidayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dudung mengatakan salah satu faktor tersebut yakni berkaitan dengan dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Kepala Staf Presiden Dudung Abdul Rahman menjelaskan bahwa pencopotan Dadan Hidayana sebagai Kepala BGN dikarenakan adanya dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Salah satu faktor tersebut membuat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Dudung juga menyebut Presiden Prabowo juga telah menerima berbagai informasi terkait persoalan di BGN sehingga mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan dalam jajaran pimpinan BGN. Perombakan itu dilakukan karena Presiden Prabowo ingin program MBG berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau, saya rasa, ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan tapi yang baik juga banyak. Ya. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Izin penegasan Dudung berarti itu kemudian salah satu faktor yang kemudian Bapak Presiden dalam hal ini mengevaluasi Kepala BGN gitu. Ya, salah satu faktornya itu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menegaskan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan mempengaruhi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Transisi kepemimpinan tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi, sekaligus memastikan program tetap berjalan optimal. Pemerintah memastikan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis yang saat ini berjalan di berbagai daerah. Penyegaran kepemimpinan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik SD yang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hidayana. Sementara itu posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono menggantikan Lotwix Pusung dan Sony Sonjaya. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh program BGN termasuk MBG harus tetap berjalan optimal selama masa transisi kepemimpinan. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah juga meminta jajaran pimpinan baru segera melakukan konsolidasi dan memperkuat koordinasi dengan kementerian lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional di Jakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari penyediaan makanan kepada penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Didampingi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Presiden meninjau sejumlah fasilitas pendukung program, mulai dari area greenhouse, fasilitas hidroponik, hingga bioflow, yang digunakan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan bergizi secara berkelanjutan. Presiden meninjau dapur utama SPPG dengan mengenakan alat pelindung diri sesuai standar keamanan pangan. Presiden melihat langsung proses pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan sebelum didistribusikan. Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan secara terintegrasi dan mampu memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Program bedah rumah di Sultra naik 3 kali lipat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Menteri PKP Maulana Sirait menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara di kantor Kementerian PKP Jakarta Pusat pada Selasa 2 Juni 2020. Menteri PKP meningkatkan jumlah program bedah rumah di Sulawesi Tenggara menjadi 10.000 unit pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingatkan jumlah program bedah rumah di Sulawesi Tenggara pada 2026. Jumlah penerima manfaat naik signifikan hingga 10.000 unit dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.000 unit. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, program itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintah. Rumah 3.077 tahun ini 10.000. Mana Sulawesi Tenggara itu daerah pertambangan. Pertumbuhan ekonominya berapa? 6,23. Berarti di atas rata-rata nasional. Tapi dari sektor pertambangan ya Pak ya? Siap. Nah, kemudian tentu tantangan biasanya justru di daerah pertambangan adalah terjadi kesenjangan ya Pak ya. Betul. Gubernur ini punya tekad yang kuat untuk buat pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Salah satunya melalui sektor perumahan ya Pak. Ada satu program ya KUR perumahan kita persiapkan matang ya dengan target 0,5 triliun ya. Ya di bulan Agustus ya. Yang dipersiapkan matang kontraktor, developer, toko bangunan. Siap. Supaya bisa menikmati itu karya luar biasa dari Presiden Prabowo. Kedua juga rumah subsidi kita sudah bicara diskusikan ada target yang cukup tinggi yaitu 20.000. Menteri ARA juga mengatakan program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi bangunan. Ia menyebut pemerintah juga berupaya menghubungkan penerima manfaat dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Menurutnya perbaikan kondisi rumah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah tersebut diperlukan agar rumah yang telah diperbaiki dapat terus terawat dalam jangka panjang. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyambut peningkatan program tersebut. Ia menilai program bedah rumah dapat membantu mengurangi kesenjangan yang masih terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi daerah. Andi mengatakan pertumbuhan ekonomi Sultra mencapai 6,23%. Namun angka kemiskinan masih berada di kisaran 10%. Karena itu pemerintah daerah berupaya memperluas manfaat pembangunan hingga menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menyebut sektor perubahan memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Karena itu pemerintah daerah akan menindaklanjuti program yang disiapkan Kementerian PKP agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Dasko menyampaikan bahwa setiap kunjungan luar negeri yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan strategis dan dilaksanakan secara efisien sesuai dengan kebutuhan. Dasko menegaskan kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dinilai hanya dari frekuensi perjalanan saja. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik dan global yang tidak pasti membuat kepala negara memiliki fleksibilitas dalam menjalankan diplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Pasalnya, lawatan Presiden yang disebut mendadak merupakan sebagai bentuk respon terhadap perkembangan situasi yang berlangsung cepat, serta membutuhkan keputusan atau komunikasi tingkat tinggi secara segera. Namun, Dasko menilai berbagai masukan dan kritikan terkait kebijakan luar negeri pemerintah ialah hal yang wajar dalam demokrasi. Dirinya menegaskan ukuran efektivitas diplomasi tidak dapat ditentukan hanya dari banyak atau sedikitnya kunjungan yang dilakukan oleh Presiden. Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ya, karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi, saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri dan apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang berdampak. Tentunya Presiden tadi sudah disampaikan juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali karena itu dinamis. Dan kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya aja, kemudian membahas yang perlu-perlu, kemudian kembali. Dan kalau kemudian dadakan itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti itu marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi, dan itu pasti akan diberikan ruang, tetapi kemudian pembatasan-pembatasan, apalagi kemudian berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan, saya pikir itu nggak substansif. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Tulung Balak, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Jembatan yang dibangun sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur Presiden Prabowo diharapkan mampu memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan jembatan perintis Garuda yang membentang di atas Sungai Waiarum, Desa Tulung Balak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Lampung Utara, kini memasuki tahap finishing atau penyelesaian akhir. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan aksesibilitas masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dandim 0412 Lampung Utara, Letkol Infantri Roni Fatur Rahman, menegaskan selain percepatan pekerjaan, kualitas dan keamanan jembatan tetap menjadi prioritas utama. Pembangunan jembatan menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Darat bersama masyarakat dalam membuka akses penghubung yang lebih layak bagi warga. Warga Desa Tulung Balak menyambut antusias pembangunan jembatan perintis Garuda yang kini hampir rampung. Mereka juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta TNI Angkatan Darat yang telah membantu membangun jembatan tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Kasat dan Satuan TNI yang telah berperan penuh membantu untuk pembangunan jembatan di Desa Tulung Balak dan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pembangunan ini, kami mewakili seluruh masyarakat Tulung Balak dan Tanjung Beringin sangat terbantu karena adanya akses jalan yang bisa mempermudah kami untuk mengeluarkan hasil bumi kami tanpa ada halangan, dan anak-anak sekolah tentunya tidak merasa takut dan sudah menjadi sangat nyaman dengan adanya pembangunan jembatan di Desa Tanjung Beringin dan Tulung Balak ini. Kehadiran jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memangkas waktu tempuh antar wilayah secara signifikan, meningkatkan konektivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan perekonomian lokal secara berkelanjutan.
Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-60 Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI atau IKKT, Frigata Wira Anggini (PWA) berhasil memecahkan rekor muri melalui kegiatan vaksin campak dewasa. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan dengan melibatkan 2026 peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKKT PWA, Evi Agus Subianto, dan digelar di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara luring dan daring yang terhubung dengan seluruh cabang IKKT PWA di 13 titik di berbagai daerah di Indonesia dan diikuti 2026 peserta. Kegiatan ini mengusung tema bersama IKKT Pragati Wira Anggini, wujudkan masyarakat sehat dan produktif dengan melibatkan pengurus pusat, cabang-cabang IKKT PWA, badan penghubung, serta unsur Dharma Pertiwi dari seluruh Indonesia. Atas pencapaian tersebut, IKKT PWA menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai penyelenggara vaksinasi campak dewasa dengan peserta terbanyak. Evi menyampaikan, vaksinasi bagi orang dewasa memiliki peran penting dalam mencegah penyakit menular, termasuk campak yang dapat menimbulkan komplikasi serius. Selama ini, vaksin seringkali dipahami sebagai kebutuhan anak-anak. Namun sesungguhnya, orang dewasa juga memerlukan perlindungan melalui imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit menular yang masih dapat mengancam kesehatan kita. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen organisasi dalam mendukung program kesehatan nasional, meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi bagi orang dewasa, serta membangun budaya hidup sehat di lingkungan keluarga besar IKKT PWA. Jihan Nabila, Simpo TV. Sementara itu, pemirsa, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ini menggelar rapat pimpinan dan badan musyawarah dengan salah satunya itu membahas undang-undang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan Undang-Undang P2SK telah di tahap finalisasi dan akan dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat pimpinan dan badan musyawarah dengan sejumlah komisi terkait di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas perihal Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan Undang-Undang P2SK telah di tahap finalisasi dan akan dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi kekosongan hukum setelah pembentukan Danantara. Rapim dan Bamus hari ini membicarakan beberapa hal terkait dengan terutama legislasi dan kemudian hal-hal rutin yang biasa dilakukan oleh teman-teman komisi terkait. Kalau untuk legislasi hari ini kita merampungkan mengantar Undang-Undang P2SK untuk diparipurnakan dalam waktu paripurna terdekat, demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Yudisial resmi menetapkan puluhan peserta yang juga lolos seleksi kualitas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan tahap seleksi berikutnya, berupa pemeriksaan kesehatan dan kepribadian. Komisi Yudisial atau KY secara resmi meluluskan 36 calon hakim agung dalam seleksi kualitas tahun 2026. Selain itu, KY juga meluluskan 4 calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, serta 2 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung. Penetapan kelulusan itu dilakukan setelah rapat pleno KY yang digelar di Jakarta. Dengan hasil tersebut, para peserta yang lulus berhak mengikuti tahap seleksi kesehatan dan kepribadian. Tahapan itu dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2026. Dalam proses seleksi ini, Komisi Yudisial juga membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap para calon. Masyarakat diminta menyampaikan informasi atau pendapat secara tertulis terkait rekam jejak para calon hakim agung dan juga hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Masukan tersebut dapat berupa informasi mengenai integritas, kapasitas, perilaku maupun karakter para calon. Komisi Yudisial menegaskan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan terpilihnya hakim yang berintegrasi dan profesional. Adapun batas akhir penyampaian informasi dan masukan dari masyarakat ditetapkan hingga 5 Agustus 2026.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 unit tenda darurat didirikan oleh petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Keempat tenda tersebut nantinya dapat menampung hingga 500 jiwa korban kebakaran Pasar Jiung. Pasca pemadaman kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, TNI, dan Polri dini hari tadi langsung bergerak cepat mendirikan tenda darurat. Sebanyak 4 tenda darurat didirikan petugas secara bahu-membahu di sebuah lahan kosong persis di samping lokasi kebakaran. 4 unit tenda berukuran besar itu nantinya dapat menampung sekitar 500 jiwa yang telah kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan data sementara, kebakaran ini menghanguskan sekitar 250 unit bangunan rumah yang dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Selain kerugian material, tercatat ada 10 warga yang mengalami sesak napas akibat menghirup asap tebal. 1 orang diantaranya sudah diperbolehkan pulang, sementara 9 lainnya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Jadi malam ini juga insya Allah kita akan pastikan dirikan untuk tenda ini udah gabungan dengan dari BPBD, Dinsos, Polres Jakarta Pusat maupun Dandim Jakarta Pusat. Sudah kita siapkan malam ini sebanyak mungkin. Nanti mungkin ada tambahan lagi tenda untuk diperkirakan untuk menampung sekitar 500 jiwa. Yang mana memang kita sudah datakan untuk korban kakaknya sekitar 300 kakak, kemudian untuk unit bangunannya sekitar 250 unit, untuk jumlah jiwa kurang lebih 500 orang. Dan untuk data kami sekarang, alhamdulillah terdata 10 orang yang sesak dari pernapasan dari akibat asap kebakaran ini. Sekarang masih penanganan di Rumah Sakit Hermina, 1 orang sudah dinyatakan sembuh, sudah diambil oleh keluarganya, kemudian 9 lagi masih dalam penanganan. Mohon doa, semoga tidak ada korban jiwa. Lanjut, kemudian kita sisir dengan pihak damkar juga di dalam. Untuk sementara tidak ada korban lain ataupun dampak dari warga yang terjebak di dalam. Hingga pagi ini, situasi di lokasi pengungsian masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI guna memastikan keamanan dan kenyamanan para korban kebakaran. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa terdapat kendala dalam penyerapan susu dari peternak untuk kebutuhan program makan bergizi gratis. PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Gunawan, mengungkapkan keterbatasan stok dan persoalan pengemasan menjadi faktor utama. Badan Gizi Nasional mengungkapkan pemenuhan kebutuhan susu dari peternak untuk program MBG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketersediaan pasokan dan kesiapan pengemasan produk. PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Gunawan, menjelaskan pelaksanaan program MBG selalu berupaya menyerap produk susu yang tersedia di pasar. Penyerapan susu sapi tidak dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat umum. Kadang kami juga setelah turun di lapangan, mereka mengatakan, Pak, kalau misalnya ini kita ambil semua, masyarakat mau diberikan yang mana, sehingga biasanya ini dijatah. Ada pasar-pasar atau retail-retail itu yang menjatah sekarang, yang MBG sekian, yang masyarakat umum sekian. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Widya Astuti juga menjelaskan bahwa kendala pengemasan tersebut dinilai menjadi faktor yang mempengaruhi frekuensi distribusi susu dalam program MBG. Kendala salah satunya adalah kemasan. Jadi banyak dari peternak-peternak setelah diperah ini kan mempunyai tingkat yang memang harus segera didistribusikan. Nah, dan ini masih banyak yang dalam bentuk literan atau curah. Nah, sedangkan untuk kebutuhan MBG ini otomatis adalah pengemasan yang khusus. Nah, ini membutuhkan waktu juga. Nah, ini juga menjadi satu perhatian. Lebih lanjut, kolaborasi antara pemerintah, industri pengolahan susu, dan pelaku usaha peternakan dinilai dapat mempercepat penyediaan fasilitas pengemasan yang memadai. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan susu
untuk program MBG terpenuhi dan berjalan optimal, serta dapat membuka peluang ekonomi baru di tahun 2026. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memberikan dampak positif bagi ekonomi petani sayur. Program ini membantu petani dalam menambah modal usaha sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. Kepada Bapak Presiden Prabowo, terima kasih adanya program MBG. Saya sebagai petani ya lebih sejahtera, lebih nyaman. Di Desa Sinjang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, petani sayur Ala Mulyana merasakan perubahan kondisi hasil panen sejak adanya program makan bergizi gratis. Ia menyebut harga sayuran kini mulai membaik dan hasil panen lebih mampu menutup biaya produksi. Ala mengatakan komoditas seperti pokcoy yang sebelumnya hanya dihargai sekitar Rp3.000 per kilogram, kini bisa mencapai Rp6.000 hingga Rp7.000 di tingkat petani. Kondisi tersebut menurutnya membantu petani memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Alhamdulillah bisa kebantulah buat nutupin modal gitu. Untuk anak, untuk keluarga, untuk resiko sehari-hari keluarga gitu. Buat istilahnya buat makan lah istilah katanya. Oh alhamdulillah semenjak ada MBG sayuran itu bisa naik. Misalnya nih contoh, misalnya nih harga pokcoy misalnya ya. Harga pokcoy 3.000, kalau semenjak ada MBG bisa naik, bisa 6.000, bisa 7.000 di kebun, di petani gitu. Dan istilah bagus lah. Hal serupa juga dirasakan petani Deden yang telah 25 tahun bertani. Ia menilai MBG membawa dampak positif karena penghasilan meningkat dan kebutuhan rumah tangga hingga biaya pendidikan anak lebih terbantu. Sehingga petani kini mulai merasakan harapan baru. Ya buat keluarga, buat anak, buat itu biaya sekolah anak. Jadi alhamdulillah ada MBG membantu. Sekarang sayuran lagi naik, pada naik kemarin kan rugi terus. Berterima kasih pada Bapak Presiden cukup membantu lah dalam ini kepetanian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kapasitas industri pengolahan susu guna memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis tahun 2020. Pemerintah menilai peringatan Hari Susu Nusantara 2026 menjadi momentum untuk mendorong peningkatan konsumsi susu sekaligus penguatan industri susu nasional dari hulu hingga hilir. Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan kapasitas industri pengolahan susu untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2026. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan susu untuk program MBG tahun depan diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan ukuran 115 hingga 125 ml. Sementara itu, kapasitas industri pengolahan susu nasional saat ini baru mencapai 2,39 miliar kemasan atau sekitar 49,7% dari total kebutuhan. Kemenperin mencatat sudah ada beberapa perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan investasi baru untuk mendukung pemenuhan kebutuhan susu program MBG. Meski demikian, upaya peningkatan kapasitas dinilai masih perlu diperkuat. Pemerintah juga mendorong koperasi susu untuk masuk ke sektor pengolahan susu, sekaligus memperluas kemitraan dengan industri dalam negeri. Selain itu, Kemenperin menyiapkan program restrukturisasi industri dengan insentif penggantian biaya investasi untuk peningkatan unit pengemasan susu. Jadi kami di Kementerian Perindustrian, demikian juga industri sangat mendukung peningkatan konsumsi susu nasional ini, sehingga masyarakat Indonesia yang unggul di tahun 2045 bisa tercapai. Dan tadi kami sampaikan ada ruang gerak. Dalam pemenuhan susu MBG kami menyadari ini masih ada ketertinggalan dalam suplainya, mengingat memang selama ini kapasitas filling unit untuk volume yang ditetapkan di MBG ini masih belum sesuai dengan harapan, dan kami di Kementerian Perindustrian sangat mendukung dan melaksanakan program restrukturisasi. Jadi restrukturisasi yang kami laksanakan ini mendukung pemenuhan kapasitas unit filling
di industri pengolahan susu dan juga di koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan sampai dengan ke susu siap saji, susu kemasan. Di samping itu, selain meningkatkan kapasitas produksi, Kemenperin Perindustrian juga akan melakukan digitalisasi rantai pasok susu segar nasional. Pemerintah berharap penguatan industri susu nasional dapat memenuhi kebutuhan program MBG secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan konsumsi susu masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, boneka unta dari Mekah untuk cucu di rumah. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Tak hanya air zam-zam atau kurma, musim haji 2026 juga diramaikan sebuah fenomena unik di kalangan jemaah haji Indonesia. Boneka berbentuk unta mendadak menjadi oleh-oleh paling diburu dan menjadi favorit untuk dibawa pulang ke tanah air. Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, terlihat sejumlah jemaah haji membawa boneka unta dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa mengalungkan boneka tersebut di leher karena koper sudah tidak muat menampung semua barang bawaan. Sedikitnya ada jemaah yang membawa lebih dari satu boneka unta. 5 diantaranya bahkan digantungkan di leher agar tetap bisa ikut pulang ke Indonesia bersama sang pemilik. Udah onta. Buat siapa, Bu? Buat cucu. Cucunya 3. Ya karena ciri khas dari Arab kan onta. Iya, anak kambing di Indonesia banyak. Lalanya beli unta. Beli unta untuk cucu saya biar ada kenangan labbaik Allahumma labbaik dari tanah haram ini. Bagi para jemaah haji, unta dianggap sebagai ikon identik dengan Arab Saudi dan Tanah Suci. Tak heran jika boneka berbentuk hewan gurun ini menjadi pilihan favorit untuk anak, cucu, hingga keponakan di kampung halaman. Karena unta itu punya filosofi, unta itu adalah hewan yang tahan panas, tahan uji, meski di panasnya minta ampun tapi tetap kuat semangat. Kalau Bapak, kenapa Pak beliin cucu unta? Memang minta khusus atau gimana Pak? Iya, karena unta kan ciri khas dari Arab Saudi. Jadi sebelum berangkat sudah bilang Pak cucunya Pak? Iya. Sama yang beli yang bisa jalan 2 itu di koper besar. Untuk harga boneka unta beragam, mulai dari ukuran kecil yakni Rp50.000, ukuran besar Rp75.000, hingga versi unta robot seharga Rp25. Menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli di pasar oleh-oleh Mekah dan sekitarnya. Fenomena unik tahunan ini tak sekedar soal oleh-oleh. Lebih dari itu, boneka unta menjadi simbol kerinduan dan kasih sayang para jemaah yang ingin membawa pulang secuil kenangan dari Tanah Suci untuk orang-orang tercinta di rumah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebelum kembali ke tanah air, berburu oleh-oleh menjadi salah satu aktivitas yang paling dinanti sebagai penutup perjalanan spiritual di Tanah Suci, seperti berbelanja perhiasan atau emas. Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Ada yang berkilau dan mencuri perhatian saat menjelang kepulangan jemaah haji dari embarkasi Makassar, kloter UPG 3, di ruang tunggu Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Perhiasan berwarna emas mencolok melekat di pergelangan tangan, bergantungan di leher, dan terpasang di jemari para jemaah haji perempuan asal Bone, Sulawesi Selatan. Kalung, gelang, cincin, hingga perhiasan atau aksesoris berwarna emas menjadi salah satu oleh-oleh favorit untuk keluarga di kampung halaman.
Entah itu emas asli atau imitasi, pemandangan mengkilap layaknya emas Timur Tengah ini menjadi primadona kaum Hawa usai berhaji. Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh untuk keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman. Gelang begini, batu, cincin. Banyak gelang-gelang, cincin, jam tangan juga ada. Biasanya saudara, teman kantor, tetangga-tetangga juga pasti kebagian semua. Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin. Banyak ya? Iya. Biasanya itu tradisinya gimana sih Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor. Fenomena membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci bukan hal baru, terutama bagi masyarakat Bugis dan Makassar. Dalam tradisi yang berkembang selama puluhan tahun, perhiasan sering menjadi simbol kebahagiaan dan ungkapan syukur setelah berhasil menunaikan ibadah haji. Meski demikian, bagi sebagian jemaah, perhiasan serba keemasan yang dibeli di Tanah Suci bukan untuk dipamerkan, melainkan sekedar oleh-oleh khas Tanah Suci dan simbol kebahagiaan yang ingin dibagikan kepada keluarga di rumah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 444 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin malam. Kedatangan kloter JKS01 menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Kota Bekasi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 444 jemaah haji kloter JKS01 asal Kota Bekasi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin malam 1 Juni 2026. Jemaah tiba menggunakan penerbangan SV5142 setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dari total jemaah yang tiba, terdiri atas 195 jemaah laki-laki, 246 jemaah perempuan, serta 4 petugas kloter. Sebelum turun dari pesawat, seluruh jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan suhu tubuh untuk memastikan kondisi tetap terjaga setelah perjalanan panjang dari Arab Saudi. Otoritas bandara juga menyediakan layanan khusus bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk fasilitas kursi roda guna memperlancar proses pemeriksaan dan kepulangan jemaah. Sebanyak 12 unit bus mengantarkan jemaah menuju UPT Asrama Haji Bekasi dan tiba pada Selasa dini hari. Setibanya di asrama haji, para jemaah diberikan air zam-zam dan keluar secara tertib sesuai rombongan masing-masing. Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan proses pemulangan jemaah berjalan aman, lancar, dan nyaman. Sebagai bagian dari komitmen penyelenggaraan haji yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Berbagai perbaikan layanan dinilai memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia selama menunaikan ibadah di Tanah Suci. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai menunjukkan banyak kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai pembenahan dilakukan mulai dari persiapan keberangkatan, layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci. Wakil Menteri Agama Romo Safi'i mengatakan, berbagai peningkatan pelayanan haji memberikan dampak nyata terhadap kenyamanan dan keselamatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini juga dinilai menjadi bukti pentingnya kehadiran Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia yang secara khusus menangani tata kelola penyelenggaraan haji dan umroh. Apresiasi. Saya mulai dari seleksi istatoa di tanah air ya. Seleksi istatoa ini saya kira sudah jauh lebih baik. Selain lebih ketat saat pendaftaran,
juga berani memulangkan jemaah yang sudah akan berangkat karena kemudian dinilai kesehatannya menurun. Ketatnya istitoah itu yang berangkat relatif, yang memiliki kesehatan yang mumpuni untuk melaksanakan ibadah haji. Penerbangan saya tidak mendapat informasi seperti sebelumnya, keterlambatan yang menggelisahkan dan lain sebagainya. Semuanya sesuai dengan schedule. Jadi saya kira ini juga sebuah prestasi ya yang dinikmati oleh jemaah. Baru saya datang ke klinik satelit beberapa sektor, saya lanjut ke KKHI. Di KKHI kosong. Tahun lalu saya ke KKHI pasiennya banyak. Ini kosong. Kemudian di klinik saya lihat banyak. Berapa satu hari? Rata-rata 300 promo yang berkonsultasi kesehatan. Apa penyakit paling menonjol? Biasa flu. Jadi buat yang paling banyak habis apa? Paracetamol. Dari jawaban itu indikasinya penyakit yang berat itu nggak menonjol seperti itu ya. Romo menambahkan evaluasi tetap dilakukan. Sejumlah catatan masih ditemukan, terutama pada layanan di Mina saat puncak ibadah haji. Berbagai kendala tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada masa mendatang. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh petugas haji, pemerintah Arab Saudi, serta berbagai pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada jemaah Indonesia. Dengan berbagai perbaikan yang telah dilakukan, penyelenggaraan haji Indonesia diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun demi memberikan pelayanan terbaik bagi tamu Allah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, ibadah haji identik dengan mereka yang telah matang secara usia dan ekonomi. Namun di musim haji tahun ini, sejumlah remaja Indonesia berhasil menunaikan rukun Islam kelima di usia yang sangat muda. 3 jemaah haji belia berbagi pengalaman spiritual yang mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan dan keimanan. Di tengah ribuan jemaah yang bersiap meninggalkan tanah suci, 3 remaja putri Indonesia tampak tersenyum menanti penerbangan menuju kampung halaman. Mereka adalah Aliyah dan Linda, gadis belia asal Bandung, Jawa Barat, serta Nur Halisa, jemaah haji muda asal Bone, Sulawesi Selatan. Meski berbeda daerah, ketiganya memiliki pengalaman yang sama, menjadi tamu Allah di usia muda. Bagi Nur Halisa, momen pertama memandang Ka'bah menjadi pengalaman paling membekas selama berada di tanah suci. Gadis berusia 16 tahun ini mengaku belajar banyak tentang kesabaran, kedisiplinan, dan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Pas pertama kali ngeliat Ka'bah sama pas di Arafah. Pas di Arafah tuh kerasa banget soalnya panasnya, susahnya. Tapi alhamdulillah masih bisa. Sementara Linda merasakan kuatnya persaudaraan umat Islam dari berbagai negara. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membuatnya lebih bersyukur dan menghargai kehidupan. Gadis berusia 20 tahun ini mengaku sangat bersyukur karena bisa mencium Ka'bah dan memanjatkan doa di titik 0 kiblat, rujukan atau tujuan utama umat Islam sedunia. Saya paling berkesan tuh pas saya di Ka'bah karena alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan mencium Ka'bah yang sangat lama, Pak. Iya. Terus pada saat mencium itu apa doanya? Doa untuk diri sendiri dan kedua orang tua saya. Hal serupa diakui Aliyah. Remaja berusia 16 tahun ini mengaku puncak perjalanan spiritualnya terjadi saat wukuf di Arafah. Di tempat yang disebut sebagai miniatur padang mahsyar itu, ia merasakan kedekatan dengan Allah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Rasanya seperti kita semua orang tuh sama, tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga merasa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga harus banyak-banyakin sabar, banyak-banyakin beribadah dan lebih taat lagi kepada aturan-aturan agama. Di usia ketika sebagian besar remaja masih sibuk dengan sekolah dan media sosial, ketiga gadis ini telah mendapatkan pengalaman hidup yang mungkin hanya sekali dirasakan seumur hidup. Perjalanan haji mengajarkan mereka tentang kesabaran, keikhlasan, persaudaraan, dan makna penghambaan kepada Sang Pencipta. Doa yang terbaik aja sih supaya sukses, jadi anak yang bisa ngangkat derajat ibu. Orang-orang biasanya kalau ke haji tuh berekspektasinya lumayan tinggi, jadi berat, tapi semoga bisa menjaga semua hal yang udah dilakukan di sini tetap terbawa sampai ke Indonesia. Pak, mudah-mudahan bekal saya selama haji itu bisa bermanfaat buat nanti saya di Indonesia. Mereka memang pulang dengan usia yang masih muda, namun dari Tanah Suci, Alia, Linda, dan Nurhalisa membawa bekal yang jauh lebih berharga dari sekedar oleh-oleh. Sebuah pengalaman spiritual yang diharapkan akan menjadi penuntun sepanjang perjalanan hidup mereka. Dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Indonesia mengingatkan para jemaah terkait dengan larangan bawaan-bawaan demi keselamatan penerbangan. Masukan ini disampaikan Dhanil saat memantau pemulangan di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, meninjau langsung proses pemulangan jemaah haji Indonesia kloter BTH 2 embarkasi Batam di Pavilion B1 Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dalam kesempatan tersebut, Wamen Haji melepas secara simbolis kepulangan jemaah dengan menyerahkan sorban kepada perwakilan jemaah serta memanjatkan doa agar seluruh jemaah selamat selama perjalanan menuju tanah air dan menjadi haji yang mabrur. Kehadiran Dhanil Anzar Simanjuntak disambut antusias oleh para jemaah. Banyak jemaah memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama Wamen Haji yang hadir menyapa dan memberikan semangat menjelang kepulangan. Selain menyapa jemaah, Wamen Haji juga mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan barang bawaan selama penerbangan. Jemaah diminta hanya membawa koper kabin dan tas paspor sesuai ketentuan yang berlaku. Wamen Haji menegaskan bahwa air zam-zam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper maupun tas bawaan jemaah. Larangan tersebut ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran penerbangan selama proses pemulangan jemaah haji ke Indonesia. Bisa dibawa itu tas tas kabinnya. Jadi tas kabin itu yang bisa dibawa dengan tas tas paspor. Selebihnya itu tidak bisa dibawa. Kenapa begitu? Karena itu buat keselamatan Bapak Ibu juga. Karena itu kecil-kecil, tapi kemudian kalau diakumulasikan itu akan jadi berat dan itu akan membahayakan penerbangan, membahayakan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kedua, di tasnya jangan sampai ada air jam-jam dan sebagainya. Itu juga akan membahayakan penerbangan. Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar proses kepulangan berjalan tertib, aman, dan nyaman hingga tiba di tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Media Center Haji 2026. Informasi lainnya, pemirsa, kinerja sektor kehutanan terus menunjukkan hasil yang positif. Selain menjaga kelestarian hutan, Kementerian Kehutanan juga berhasil meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui optimalisasi penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Kementerian Kehutanan mencatat realisasi anggaran tahun 2025
mencapai lebih dari 96% dari pagu efektif yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan kehutanan berjalan secara efektif dan terukur. Di bidang penerimaan negara, PNBP sektor kehutanan berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang tahun 2025, PNBP kehutanan tercatat mencapai 9,43 triliun rupiah. Angka tersebut terus meningkat, hingga menyentuh 13,47 triliun rupiah pada Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan itu juga menjadi indikator pengelolaan sumber daya hutan, dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Kawasan konservasi ini menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, sekaligus berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat. Taman Nasional di Indonesia dikenal sebagai kawasan yang menyimpan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan endemik. Pengelolaan Taman Nasional menjadi bagian penting dalam menjaga harmonisasi antara alam, satwa liar, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional juga menjadi penopang ekosistem, serta sumber kehidupan bagi banyak masyarakat. Pengelolaan kawasan ini selaras dengan Asta Cita ke-8 yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Asta Cita ke-8 menekankan pentingnya penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan budaya, serta penguatan kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melalui pengelolaan Taman Nasional yang berkelanjutan, pemerintah berupaya menjaga kelestarian alam dan satwa sebagai kekayaan bangsa. Langkah ini juga menjadi wujud komitmen terhadap pemulihan ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengelola Ancol Taman Impian menyiapkan beragam aktivitas edukatif untuk menyambut Pekan Liburan Sekolah 2022. Langkah ini akan memberikan pengalaman berkesan bagi keluarga, sekaligus memperkuat proses transformasi kawasan wisata tersebut. Pihak manajemen Ancol Taman Impian siap memanjakan pengunjung lewat berbagai program spesial mulai 20 Juni hingga 12 Juli 2026. Dunia Fantasi menghadirkan tema Summer Escape yang menampilkan pertunjukan teater musikal cerita rakyat. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati keseruan acara Magical Night Show serta parade Journey of Fantasyland. Sementara itu, SeaWorld Ancol menyelenggarakan kegiatan camping under the sea dan robot EM Magic Show. Atraksi football underwater juga turut memeriahkan momen Piala Dunia 2026. Samudra Ancol yang merayakan hari ulang tahun ke-52 turut menyajikan pertunjukan lumba-lumba terbaru bertema Voice of the Ocean. Begitu juga dengan 3 interaksi edukatif terkait burung eksotik yang dihadirkan di Jakarta Birdland. Tidak hanya menyuguhkan atraksi wisata, pihak manajemen juga meluncurkan ekosistem digital baru berupa loyalty program Ancol Points. Aplikasi khusus ini memberikan keuntungan lebih bagi pengunjung untuk mengumpulkan poin dari setiap transaksi rekreasi maupun pembelian di kawasan Ancol. Tapi untuk persiapan di liburan ini, kami sudah mempersiapkan beberapa wahana yang memang sangat diminati. Kan kita masih ada wahana kereta misteri, Ice Age, Arum Jeram, semuanya sudah kita siapkan, bahkan wahana yang memang legend gitu kan. Men-scan struk pembelian di Ancol ketika mereka sudah datang ke Ancol. Tadi Bapak di sini sudah jelaskan, termasuk ke event Ancol App, Ancol Point aplikasi di Play Store, main gamenya dari rumah aja, bikin akunnya, langsung dapat poin, langsung bisa digunakan. Apa sih keuntungannya? Bukan hanya potongan ke unit rekreasi ataupun ke event, tapi juga mendapatkan potongan di seluruh hotel di Ancol, kemudian di F&B dan juga merchandise. Untuk memudahkan masyarakat, situs resmi Ancol menyediakan informasi jadwal acara, promo bundling tiket, hingga reservasi program gratis masuk sore hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran pamer peluncuran rudal sindir Trump. Informasinya usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal yang juga diklaim sebagai bagian dari operasi balasan terhadap serangan Amerika Serikat. Video tersebut menarik perhatian karena menampilkan gambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada salah satu rudal yang diluncurkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang menunjukkan sejumlah peluncuran rudal pada Senin waktu setempat. Dalam video tersebut terlihat salah satu rudal memuat gambar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump disertai tulisan yang artinya hingga tentara Amerika Serikat tinggalkan kawasan. Video itu juga menampilkan peta Selat Hormuz dengan tulisan close atau ditutup. Meski demikian, lokasi dan waktu perekaman video tersebut belum dapat diverifikasi. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut serangan itu dilakukan sebagai balasan atas aksi militer Amerika Serikat yang diklaim menargetkan menara telekomunikasi di wilayah Sirik Provinsi Hormozgan. IRGC menyatakan pasukan dirgantaranya telah menargetkan pangkalan udara yang disebut menjadi titik awal serangan tersebut. Namun pihak Iran tidak menyebutkan lokasi pangkalan yang menjadi sasaran. Di sisi lain, militer Kuwait menyatakan sistem pertahanan udaranya sedang mencegat serangan rudal dan drone yang disebut bersifat ancaman. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah melakukan serangan bersifat defensif terhadap fasilitas radar dan pusat kendali drone Iran di Gorok dan Pulau Qasem. Ketegangan terjadi di tengah berlangsungnya pembicaraan antara Washington dan Teheran. Sejumlah laporan menyebutkan adanya kemajuan dalam negosiasi termasuk wacana gencatan senjata selama 60 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak mengenai kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan Rusia mencatat sejarah dengan menjadi kapten perempuan pertama yang memimpin kapal pemecah es bertenaga nuklir. Dari seorang guru di pedesaan hingga berdiri di anjungan kapal raksasa di kawasan Arktik, perjalanan Marina Starovoitova menjadi simbol ketekunan dan dedikasi di dunia maritim yang selama ini didominasi kaum pria. Inilah Marina Starovoitova, kapten perempuan pertama dalam sejarah yang memimpin kapal pemecah es bertenaga nuklir milik Rusia, kapal Yamal. Rekaman yang diambil pada Maret dan April lalu memperlihatkan kapal Yamal menerobos lapisan es tebal di kawasan Arktik, sementara para awak kapal menjalankan tugas mereka di tengah kondisi cuaca ekstrim. 20 tahun lalu Marina bukanlah pelaut. Ia bekerja sebagai guru di sekolah pedesaan sebelum memutuskan mengubah haluan hidupnya dengan merantau ke kota Murmansk dan menjadi anak buah kapal. Langkah berani itu membawanya menempuh pendidikan maritim hingga meraih gelar perwira kapal pada tahun 2014. Karirnya terus menanjak dari kelasi, perwira dek hingga menjadi mualim 1. Keputusan untuk bergabung dengan armada pemecah es nuklir muncul saat ia menjalani pelayaran ke Cina. Kapal yang ditumpanginya saat itu dikawal oleh pemecah es nuklir saat melintasi lautan Arktik. Sejak saat itu, Marina tertarik pada tantangan dan tanggung jawab besar yang diemban para kapten pemecah es. Мой путь в морскую профессию, он необычный. Изначально, после школы я поступила в педагогический, потом работала учителем в сельской школе, но судьба привела меня к морю. Знакомые из Заполярья рассказали, что Мурманское морское пароходство, плавсостав набирают женщин. Я решила попробовать совершенно незнакомое мне, необычное. Приехала в Мурманск, прошла собеседование, собрала необходимые документы и устроилась на атомный легтеровоз Севморпуть-Дневальный. Это было начало моего пути. Pada Agustus 2025, Marina resmi diangkat menjadi kapten kapal pemecah es nuklir Yamal. Ia mengaku jalan yang ditempuh tidak mudah, namun tidak pernah sekalipun meragukan kemampuannya. Menurutnya, memimpin pemecah es nuklir jauh lebih kompleks dibanding kapal kargo biasa. Selain mengawaki hampir 100 personel, kapten juga bertanggung jawab memandu konvoi kapal yang melintasi jalur es Arktik. Marina juga menyaksikan langsung pesatnya perkembangan jalur Laut Utara atau Northern Sea Road, koridor pelayaran sepanjang 5.600 km yang menjadi alternatif strategis selain terus Suez. Baginya,
Pengembangan kawasan Arktik akan membuka lapangan kerja baru dan memperkuat posisi ekonomi Rusia di dunia. Hingga kini Rusia masih menjadi satu-satunya negara di dunia yang mengoperasikan armada pemecah es bertenaga nuklir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Monterrey di negara bagian Nuevo León, Meksiko menyatakan bahwa kesiapannya menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dimulai dalam 10 hari ke depan. Berbagai perbaikan infrastruktur dan tata kota telah dilakukan untuk menyambut ratusan ribu pengunjung dari seluruh dunia. Inilah penampilan kota Monterrey yang terletak di tengah pegunungan dan menjadi ibu kota negara bagian Nuevo León. Kawasan metropolitan ini menunjukkan perkembangan pesat dengan gedung perkantoran modern, kawasan industri, hingga landmark ikonik yang mewarnai langit kota. Sejumlah titik kota menjadi sorotan seperti jembatan kabel ikonik dan Torre Obispado yang merupakan gedung tertinggi di Meksiko dan Amerika Latin dengan ketinggian lebih dari 305 meter. Kawasan lain seperti Macro Plaza yang dikenal sebagai salah satu alun-alun terbesar di dunia juga menjadi daya tarik utama. Parque Fundidora yang dahulunya merupakan kawasan pabrik baja, kini telah diubah menjadi ruang publik untuk rekreasi dan event besar. Pemerintah setempat menyebut selama 2 tahun terakhir kota ini telah melakukan berbagai perbaikan, mulai dari perbaikan jalan, penambahan lampu lalu lintas, hingga instalasi puluhan ribu lampu jalan baru. Seluruh infrastruktur ini disebut akan menjadi warisan bagi warga setelah turnamen selesai. Pihak pariwisata Nuevo León memperkirakan lebih dari 375.000 pengunjung akan datang ke Monterrey selama 4 pertandingan Piala Dunia digelar di kota tersebut. Meksiko kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah terakhir kali menyelenggarakan turnamen ini pada tahun 1986. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati kota Ijebu-Ode, Nigeria dalam festival tahunan Ojode Oba yang juga digelar sehari setelah Idul Adha. Perayaan penuh warna ini menjadi ajang penghormatan terhadap warisan budaya suku Ijebu dan raja mereka Awu Jale. Suara musik, warna-warni pakaian tradisional, dan arak-arakan kuda memenuhi jalanan kota Ijebu-Ode saat ribuan warga berkumpul dalam festival Ojode Oba. Rekaman video pada Sabtu 30 Mei 2026 memperlihatkan para peserta menunggang kuda sambil melakukan parade di tengah antusiasme warga yang memadati lokasi perayaan. Anggota keluarga kerajaan Arimoro Adetutu menyebut festival ini menjadi momen yang menyatukan keluarga besar dan garis keturunan suku Ijebu. Ó jẹ́ nǹkan gbòógì ní ilẹ̀ Yorùbá láti jẹ́ kí ọmọ ẹ̀gbọ́n, ọmọ àbúrò, ìdílé ọ̀tún, àwọn tó ti ríra ti pẹ́, à lè ríra wa, à mọ́ra wa ní ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀. Para wisatawan juga mengaku terkesan dengan besarnya perayaan budaya dan penampilan keluarga yang hadir dengan busana khas masing-masing. Festival Ojode Oba merupakan tradisi tahunan yang digelar di Ijebu-Ode, negara bagian Ogun, Nigeria. Perayaan ini didedikasikan untuk menghormati Awu Jale, pemimpin tradisional suku Ijebu, sekaligus menjadi simbol persatuan, kebanggaan budaya, dan identitas masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fenomena langka terjadi di perairan Chile. Ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kelompok raksasa di lepas pantai Valparaiso, menciptakan pemandangan spektakuler yang jarang terjadi. Rekaman drone ini memperlihatkan ratusan lumba-lumba bergerak serempak di atas perairan biru lepas pantai Valparaiso, Chile. Fenomena menakjubkan ini direkam pada 26 Mei dan menjadi perhatian warga serta pecinta satwa laut. Menurut laporan setempat, kelompok lumba-lumba tersebut pertama kali terlihat di wilayah Punta de Lobos, Pichilemu, sebuah kawasan pesisir yang terkenal dengan kekayaan ekosistem lautnya. Para pengamat satwa laut menyebut kelompok lumba-lumba itu kemudian bergerak ke arah utara mengikuti arus laut di sepanjang garis pantai Chile. Kemunculan pot atau kelompok besar lumba-lumba seperti ini diduga berkaitan dengan ketersediaan makanan,
pola migrasi, serta kondisi laut yang sedang mendukung. Para ahli menilai penampakan kelompok lumba-lumba dalam jumlah besar ini relatif jarang terjadi. Tak heran jika fenomena tersebut menjadi tontonan menarik bagi warga, wisatawan, maupun pengamat kehidupan laut di sepanjang pesisir Pasifik Chile. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Saya Pesi Rahmadi Dan saya Dea Mulia. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.